Pemirsa, di tengah perang saudara yang tengah berkecamuk di Sudan, diperkirakan lebih dari 700 mahasiswa Indonesia yang tengah melanjutkan pendidikan di sejumlah kota di Sudan. Untuk mengetahui seperti apa suasana Hari Raya Idul Fitri di sana, telah bergabung bersama kami Abdurrahman selaku Ketua Ikatan Mahasiswa Indonesia di International University of Africa yang bermukim di kota Khartoum, Sudan. Selamat siang waktu Jakarta, Mas Abdurrahman. Selamat siang waktu Jakarta, Mas David, dan selamat pagi waktu Sudan. Ya, dan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Di sana sudah merayakan ya? Ya, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah untuk seluruh warga negara Indonesia. Ya, baik. Bagaimana Anda menjalankan sholat Id di sana? Sebab ini kan kita tahu kondisinya dalam kondisi perang saudara ya. Baik, Mas David. Terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri, alhamdulillah kami di Sudan, walaupun memang kondisinya saat ini masih jauh dari kata kondusif kemarin ya, ketika perayaan Idul Fitri, kami masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, akan tetapi memang untuk area Khartoum memang kami diimbau untuk tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di area terbuka, seperti halnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang Sudan. Biasanya kami melaksanakan sholat Idul Fitri itu di lapangan terbuka, di mana memang bisa memuat sangat-sangat banyak jamaah sholat. Akan tetapi pada tahun ini memang diimbau dan memang diharuskan untuk sholat Idul Fitri di dalam area masjid alias indoor, tidak boleh ada yang di luar sama sekali, seperti itu. Karena memang kami muat itu? Apakah muat untuk menampung semua jemaah? Apakah ada cara lain yang ditetapkan pemerintah untuk bisa sholat Id di dalam indoor begitu? Oke, baik Mas David. Sebenarnya Mas David, sekitar tiga hari sebelumnya itu sudah banyak sekali warga asli dari Khartoum itu pada mudik Mas David, alias pergi keluar kota untuk ya sekiranya menyelamatkan diri dari kekacauan yang terjadi di Khartoum saat ini ataupun di Sudan saat ini. Oleh karenanya memang banyak sekali masjid-masjid yang ketika membuka untuk sholat Id itu masih sangat-sangat di luar dari yang biasanya sholat gitu. Artinya memang jumlahnya itu semakin sedikit untuk saat ini di area Khartoum. Nah, situasi keamanannya gimana kemarin ketika sholat Id? Jujur aja Mas David, sebenarnya kalau kita katakan aman itu jauh dari kata aman Mas David, karena memang ketika hari Kamis malam, kami kebetulan lebarannya hari Jumat, seperti halnya di negara-negara Arab lainnya. Ketika Kamis malam, ketika malam takbiran itu kami benar-benar mendengar secara langsung dan merasakan secara langsung itu kontak senjata intensif, bahkan bom-bom dari pesawat pembom yang dimiliki oleh militer Sudan itu sudah beraksi semenjak tengah malam hari Kamis atau hari Jumat dini hari. Jadi memang sangat-sangat intensif Mas David. Dari malam takbiran itu kami sudah dihiasi dengan bom-bom sekaligus takbiran yang dihiasi oleh suara-suara bom dan suara-suara tembakan. Lalu pada saat sholat subuh pun kami juga menghadapi secara langsung ya baku tembak yang sangat-sangat dekat dengan area tempat kami bermukim. Akhirnya ketika sholat Idul Fitri pun kami juga masih merasakan secara langsung intensif baku tembak yang terjadi di area Khartoum, hingga akhirnya kami pun tidak berani kemana-mana Mas sebenarnya saat sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Idul Fitri kami kembali ke kediaman masing-masing, seperti itu Mas. Ini apakah memang gini? Ini kan memang perang antara dua kubu dalam faksi militer ya. Nah, apakah ini betul, tidak ada gencatan sama sekali dari mereka? Oke, baik. Sebenarnya kemarin itu Mas, dikarenakan memang Sudan sendiri sebagai negara yang mayoritas Islam juga, negara Muslim juga, dan kemarin pun kedua belah pihak sebenarnya bersepakat untuk adanya gencatan senjata untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Akan tetapi realitanya memang untuk 3 kali gencatan senjata yang sudah dilaksanakan tidak pernah ada yang terrealisasi secara mutlak di lapangan. Artinya setiap ada gencatan senjata malah kami mendengar baku tembak yang lebih nyaring lagi gitu. Lalu Anda berlindung di mana kalau ada baku tembak seperti itu? Kenapa Mas David? Mohon maaf. Lalu Anda dan kawan-kawan itu berlindung di mana ketika ada baku tembak? Ketika ada baku tembak pastinya kami segera berlindung untuk masuk ke kamar masing-masing, ke kediaman masing-masing. Untuk yang di asrama pastinya langsung masuk ke kamar masing-masing. Untuk yang di rumah langsung masuk ke kediaman masing-masing, menutup jendela, menghindari pintu dan jendela, tiarap di bawah meja,
terus berkumpul di ruang tengah, memang menghindari area-area yang sekiranya bisa menjadi sasaran dari peluru nyasar, Mas David. Tapi sejauh ini tidak ada yang merangsek masuk ke dalam kediaman begitu ya? Artinya perang hanya terjadi di luar begitu ya? Memang perang hanya terjadi di luar, Mas David, karena memang dari pihak tentara pun dan ataupun pihak RSF sendiri memang sampai saat ini tidak ada yang berusaha untuk masuk ke rumah penduduk. Tapi kalau ke area penduduk ada, Mas, area penduduk mereka kabur-kaburan gitu ya ke area penduduk. Cuma kalau untuk masuk ke rumah penduduk untuk saat ini belum ada laporan ke kami. Berusaha iya, tapi memang alhamdulillah sampai saat ini warga negara Indonesia semuanya dalam kondisi aman dan selamat. Akan tetapi memang kalau untuk peluru-peluru nyasar beberapa kali kami temukan, Mas, bahkan di rumah-rumah warga negara Indonesia sekalipun sudah beberapa kali masuk peluru nyasar hingga saat ini. Waduh, ini bahaya sekali. Bagaimana komunikasi Anda dengan teman-teman mahasiswa yang lain? Baik, untuk saat ini kami dari teman-teman relawan itu sangat-sangat mengantisipasi terkait masalah komunikasi, dikarenakan Sudan ini sudah punya masalah terkait internet mati ya, Mas ya. Oleh karenanya kami saat ini sudah menjadikan beberapa wilayah menjadi titik kumpul dari warga negara Indonesia agar nantinya jikalau hal-hal itu terjadi, yaitu komunikasi yang bermasalah dan lain sebagainya, kami sangat-sangat mudah untuk berkomunikasi dan berkoordinasi nantinya. Ada 3 titik yang kami jadikan saat ini titik kumpul warga negara Indonesia, ada di area Arkawit, Makmuroh, dan Kampus Internasional University of Africa, di mana 3 titik kumpul ini menjadi titik kumpul mayoritas dari mahasiswa Indonesia yang tinggal di area tersebut. Dan untuk saat ini kami terus melakukan evakuasi, Mas, yang memang sampai saat ini masih ada beberapa mahasiswa Indonesia yang tinggal di luar area tersebut. Kemarin ketika Idul Fitri pun setelah melakukan sholat Idul Fitri kami segera melakukan evakuasi. Jadi setelah sholat Idul Fitri, salam-salaman bersama warga negara Indonesia lainnya, tim relawan segera bergerak untuk mengevakuasi teman-teman mahasiswa yang ada di area Asrama Maududi, di mana area tersebut saat ini menjadi salah satu base terbesar RSF di area Khartoum saat ini. Wow, ini jadi dalam kondisi memang menegangkan sekali. Lalu apakah ada imbauan atau bantuan dari pihak KBRI begitu? Baik, semenjak pecahnya perang 7 hari yang lalu, karena saat ini sudah memasuki hari ke-7, hari ke-8, kami dari tim relawan yang tergabung dari berbagai elemen masyarakat, PPI Sudan, IMIUA, dan berbagai elemen masyarakat terus berkomunikasi secara intensif, Mas, ke KBRI Khartoum dan bersinergi juga dengan KBRI Khartoum. Dari KBRI Khartoum sendiri pastinya sudah mengupayakan upaya-upaya terbaik terkait misalnya ada opsi evakuasi seperti hal yang kemarin sudah di press release oleh Bu Retno, Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan juga pastinya terkait masalah logistik dan lain sebagainya. Untuk saat ini alhamdulillah tim relawan yang bergerak bersama berkoordinasi langsung dengan KBRI Khartoum memiliki gerakan lumbung pangan, di mana kami di sini memang mengadakan logistik untuk teman-teman warga negara Indonesia yang ada di Sudan saat ini. Karena memang untuk saat ini dikarenakan imbauan untuk tetap stay di kediaman masing-masing, otomatis ruang gerak kami sangat-sangat terbatas, apalagi di area sekitar kami saat ini toko-toko sudah mulai tutup dan tidak berjualan lagi, artinya memang harus ke toko-toko besar untuk bisa mendapatkan logistik. Dan memang untuk saat ini kondisi kita sudah mulai krisis bahan pangan, Mas, di Sudan sendiri. Ini bisa ditandai dengan teman-teman relawan yang sudah bersusah payah mencari hingga gudang-gudang pangan, gudang-gudang toko-toko besar, di mana kita sudah memborong banyak sekali kebutuhan-kebutuhan logistik, akan tetapi ketika logistiknya itu sudah habis di toko tersebut, uang kita pun masih ada gitu, dikarenakan saking terbatasnya bahan-bahan logistik saat ini di Sudan. Baik, apakah ada rencana untuk kembali ke tanah air barangkali dengan rekan-rekan mahasiswa yang lain dalam waktu dekat, mengingat bahwa kondisinya ini makin memanas di sana? Betul Mas David. Untuk saat ini yang perlu kami beritahukan bahwasanya saat ini kedua belah pihak untuk yang keempat kalinya alhamdulillah saat ini mengadakan gencatan senjata, dan mungkin bisa dikatakan gencatan senjata kali ini menjadi gencatan senjata yang paling efektif dikarenakan kami tidak terlalu mendengar suara baku tembak selama adanya gencatan senjata ini. Dan gencatan senjata direncanakan selama 72 jam alias 3 hari dari semalam. Walaupun memang kemarin masih intensif sekali baku tembak, tapi untuk saat ini suasana lumayan hening, alhamdulillah. Dan untuk masalah evakuasi, sebenarnya dari hari pertama kami berkoordinasi dan
bersinergi dengan KBRI Hurtum dari tim relawan, kami mendengar secara langsung bahwasanya KBRI sudah mengupayakan upaya-upaya terbaik dan terukur pastinya dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dan opsi untuk evakuasi itu selalu ada memang. Akan tapi untuk implementasi terkait evakuasi itu sendiri pastinya ada beberapa poin-poin penting yang harus direalisasikan pastinya. Dan untuk saat ini seluruh warga negara asing yang ada di Sudan sampai detik ini juga belum ada yang berhasil dievakuasi keluar Khartoum. Tapi insya Allah pastinya kami percaya ke pemerintah Indonesia, KBRI Khartoum, Kementerian Luar Negeri, dan pemerintah pusat pastinya sudah menyiapkan jalan-jalan terbaik untuk kami jikalau nantinya adanya evakuasi dalam waktu dekat. Baik, ya ini semoga didengar juga oleh pihak Kementerian Luar Negeri dan juga dari KBRI Indonesia yang ada di sana ya. Sebab ini kondisinya kita tidak tahu beberapa jam ke depan akan seperti apa begitu. Baik, Mas Abdurrahman, Betul. lalu selama di sana ini memang dengan kondisi beridul fitri dengan kondisi perang seperti ini. Namun tentu pasti ada sesuatu yang dikangenin ya. Apa yang dikangenin dari Indonesia saat ini di sana? Untuk saat ini jujur aja Mas, yang paling kami kangeni saat ini adalah situasi yang damai ya Mas ya. Itu yang paling penting saat ini karena teman-teman memasuki hari ke-7, hari ke-8 ini sudah mulai mungkin bahasanya mungkin udah mulai kena mental gitu ya. Dikarenakan memang untuk saat ini situasi kian memburuk, bukan kian membaik. Artinya apa yang kita kangeni saat ini adalah situasi damai, situasi yang kondusif. Ya pastinya selain adat-adat istiadat Indonesia yang sangat-sangat kami kangenin, seperti halnya adat istiadat makan-makan opor ayam, rendang, dan lain sebagainya, itu udah pasti ya. Itu udah pasti kita kangenin, karena realitanya pun halal bihalal kemarin ketika selesai sholat Idul Fitri itu tidak ada. Kalaupun ada hanya di dapur umum, itu pun konteksnya hanya sekedar sarapan dengan nasi dan mie. Seperti itu. Dan untuk kali ini pun belum bisa merasakannya karena kondisi yang mencekam kemarin ya. Betul sekali. Baik. Semoga dalam keadaan baik-baik saja, Abdurrahman juga dengan semua teman-teman yang lain. Dan semoga nanti juga ada bantuan dari pihak Indonesia juga untuk bagaimana mengevakuasi rekan-rekan yang ada di sana. Baik, terima kasih Abdurrahman, Ketua BEM Indonesia di International University of Africa. Salam sehat dan jaga keselamatan selalu.